Chapter 235, Jujutsu Kaisen akhirnya telah rilis juga. Dengan judul Pertempuran di Wilayah Tak Berpenghuni Shinjuku bagian ke-13. Di mana pada chapter kali ini, kekalahan Agito akhirnya telah dikonfirmasi, sehingga menyisakan Sukuna dan Mahoraga. Tetapi mereka juga mengalami nasib yang sama, di mana Gojo Satoru kembali menggunakan holoteknik Purple-nya. Tetapi berbeda dari chapter sebelumnya. Kali ini Gojo meledakkan holo Purple dari jarak yang dekat, sehingga Mahoraga, Sukuna, bahkan Gojo Satoru juga terkena efek mengerikan dari teknik holo Purple tersebut. Tertulis pada panel awal bahwa faktor penentu adalah Blue. Agito telah dikalahkan. Di mana pada panel awal kita diperlihatkan tubuh Agito yang hancur berkeping-keping setelah terkena serangan Blue milik Gojo. Dan terlihat tangan kanan Gojo Satoru yang sebelumnya terpotong sekarang sudah pulih sepenuhnya. Kemudian Gojo tersenyum mengerikan dengan energi terkutuk yang menyelimuti tubuhnya. Dengan wajah tegangnya, Sukuna hanya bisa menatap Gojo tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Narator lalu menjelaskan bahwa Raja Kutukan Ryomen Sukuna merasa gugup untuk pertama kalinya setelah 1000 tahun lamanya. Di panel selanjutnya, dengan cepat Gojo telah bergerak dan berada di hadapan Mahoraga, lalu menghantamnya menggunakan Black Flash. Pukulan tersebut membuat Mahoraga terlempar ke belakang, dan Sukuna hanya terkejut melihat serangan tersebut, tanpa bisa berbuat apa-apa. Kemudian Gojo kembali melompat ke hadapan Sukuna, dan Sukuna pun mencoba untuk menyerang Gojo dengan cara memukulnya menggunakan tangan kanannya. Dan terlihat jelas ekspresi Sukuna yang tampak bingung dan seolah sedang memikirkan sesuatu, sehingga akibatnya pukulan Sukuna dapat ditangkis dengan mudah oleh Gojo Satoru, dan langsung mengunci pergerakan tangan kiri dari Sukuna. Dengan cepat, Gojo melempar Sukuna ke arah Mahoraga, yang mencoba menyerang Gojo dari arah belakang. Di momen ini, Sukuna terlihat seperti seorang anak yang berada di pelukan ibunya. Tanpa membuang waktu, Gojo kembali berniat menghantam Sukuna menggunakan pukulan Black Flash-nya. Tetapi serangan itu dapat dihentikan oleh Mahoraga dengan menyilangkan kedua tangannya, sehingga pukulan tersebut hanya membuat Mahoraga dan Sukuna terlempar ke belakang. Dengan cepat, Gojo bergerak keluar dari gedung, lalu merapalkan mantra Pace Haramitsu, Pillar of Light. Melihat apa yang Gojo lakukan, Sukuna tampak semakin waspada. Lalu narator kembali menjelaskan bahwa permulaan energi kutukan merupakan energi terkutuk yang akan mengalir keluar dari seorang shaman sebelum mengaktifkan teknik kutukannya, sama seperti efek pasti kena yang terjadi sebelum domain expansion, di mana selalu ada permulaan dari suatu teknik yang besar, tidak terkecuali untuk Gojo Satoru, yang juga mempunyai konsumsi energi terkutuk yang sangat efisien. Dan sudah jelas jika itu adalah teknik holo Purple. Dari penggunaan dan skala energi kutukan yang mulai terjadi di hadapannya, Sukuna menganggap jika itu adalah teknik Red, dan prediksi tersebut bukanlah keputusan yang salah. Sukuna yang terus menatap Gojo kemudian mulai berpikir jika ia akan meminta Mahoraga untuk merusaknya dan membuat Mahoraga beradaptasi untuk berjaga-jaga. Di panel selanjutnya, kita pun melihat Gojo mengaktifkan Red, tetapi serangan Red tersebut bukan ditujukan ke arah Sukuna, namun Gojo justru mengarahkannya ke arah atas. Hal tersebut membuat Sukuna sangat terkejut, lalu berteriak kepada Mahoraga untuk segera menghancurkan serangan Red tersebut. Dengan cepat Mahoraga mengejarnya dengan cara melompat ke atas, dan terlihat Mahoraga yang juga telah keluar dari dalam gedung. Kemudian kita dijelaskan bahwa teknik holo Purple yang merupakan perpaduan dari teknik Laplace
dan teknik kutukan reversal, mendorong masa hayalan yang terjadi. Di panel selanjutnya, terlihat Mahoraga dan Gojo Satoru sedang melayang di udara, dan juga teknik red dan blue yang ternyata belum meledak, dan berada di antara mereka berdua. Lalu narator kembali mengatakan bahwa sebelum red yang Gojo tembakan, apakah teknik blue masih tersisa? Bahkan setelah menghancurkan Agito, sama seperti red yang mengitari gedung, untuk menyerang Sukuna dari arah belakang, di mana red tidak memiliki kecepatan sebelum meledak. Mahoraga yang mengikuti perintah untuk mengganggu perpaduan dengan teknik red dan menghancurkan blue untuk beradaptasi. Dalam pikiran Mahoraga, itu merupakan sebuah ide untuk menyelesaikannya. Namun Gojo yang menggunakan kecepatan dari blue telah berada di antara Mahoraga dan blue, kemudian bersiap untuk menyerang Mahoraga. Lalu kita kembali dijelaskan bahwa Mahoraga tidak ditarik dari gravitasi blue karena ia tidak perlu memilih target untuk beradaptasi. Dan saat ini adaptasi menjadi bumerang bagi Mahoraga. Kemudian Gojo pun menghantam Mahoraga dengan tinjunya. Di momen itu ternyata Sukuna muncul dari dalam bayangan dan bersiap menggunakan Piercing Blood sebelum beradu dengan blue. Sukuna mencoba menstimulasi red menggunakan Piercing Blood untuk meledakannya. Sukuna lalu melepaskan tembakan Piercing Blood-nya, tetapi dengan cepat Gojo dapat menghindarinya. Dan terlihat Gojo telah berada di samping Sukuna, kemudian menghantam Sukuna dengan tinjunya. Tetapi serangan Piercing Blood Sukuna telah mengarah ke bola red milik Gojo, sehingga Sukuna menganggap jika Gojo sudah terlambat. Di momen ini, Gojo kembali merapalkan mantranya untuk memperkuat teknik blue-nya. Kemudian kita dijelaskan bahwa penggunaan blue dalam waktu yang singkat membuat serangan Piercing Blood justru berbelok ke arah blue. Dan terlihat serangan Piercing Blood tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Melihat hal itu, Sukuna tampak begitu terkejut. Dan ternyata serangan tersebut justru diserap oleh blue milik Gojo, sehingga menjadi energi dan semakin memperkuat blue itu sendiri. Dan di panel selanjutnya, terlihat mereka bertiga sedang melayang di udara. Di momen ini, Gojo kembali merapalkan sebuah mantra, sehingga teknik red dan blue semakin mendekat satu sama lain. Scene lalu berpindah, di mana Yuta meminta maaf kepada Kusakabe setelah menyadari kesalahannya, di mana pada chapter sebelumnya, dia justru berpikir dengan masuk ke dalam pertempuran, dia dapat berguna untuk Gojo Satoru. Kemudian Yuta berkata, kalau pengganggu sepertiku ada di sana, dia tidak bisa melakukan ini. Dan di panel selanjutnya, kita pun melihat wajah mengerikan dari Gojo Satoru yang berada di antara Sukuna dan Mahoraga. Mereka sangat terkejut ketika teknik Hollow Purple diaktifkan. Kemudian ledakan yang begitu dahsyat pun terjadi. Dan terlihat roda Dharma Mahoraga terlempar dan hancur secara perlahan. Yang lebih gilanya lagi, kota Shinjuku menjadi tidak berbentuk lagi dan hanya menyisakan beberapa bangunan yang masih berdiri. Dari reruntuhan bangunan, terlihat Sukuna yang kondisinya begitu mengenaskan. Dia sedang berusaha untuk berdiri dengan menyandarkan tangan kirinya. Tetapi dapat kita lihat, pergelangan tangan kiri Sukuna sekarang telah hancur akibat terkena ledakan Hollow Purple tersebut. Tetapi berbeda dengan Gojo, dia terlihat tidak mengalami luka yang begitu parah. Kemudian Gojo mengatakan, Purple tanpa batas dan tanpa sasaran, aku jadi ikut terkena ledakan tersebut. Tetapi sepertinya ada perbedaan dalam kondisi kerusakannya. Kurasa faktor yang mempengaruhi adalah karena energi kutukanku. Tapi tak apalah, seharusnya serangan ini sudah cukup. Ini merupakan pertama kalinya Gojo meledakkan dirinya. Karena sudah jelas bukan, setelah pertarungannya dengan Toji, tidak ada saman lain yang mampu membuat Gojo mengeluarkan seluruh kekuatannya. Di panel selanjutnya,
Kusakabe yang melihat itu pun kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa Gojo mendapatkan energi teknik Red dari penggunaan Black Flash-nya, serta Sukuna yang menerima serangan tersebut dengan penyembuhan yang lambat, sehingga Sukuna tidak bisa melakukan pertarungan tangan kosong menggunakan domain amplifikasi. Bahkan Kusakabe terlihat begitu keheranan setelah melihat Gojo berani menggunakan teknik yang baru dalam keadaan terjepit. Begitupun dengan Yuji, dia tampak sangat terkejut melihat apa yang telah dilakukan oleh Gojo Satoru. Kemudian ia mengatakan, "Ini..." Kusakabe lalu menjawab, "Ya, Gojo Satoru telah memenangkan pertarungan." Dan di panel terakhir, kita diperlihatkan wajah dari Gojo Satoru dengan senyum yang begitu puas. Tertulis pada panel akhir, "Inilah hasil dari pertarungan yang terkuat." Oke, mungkin segitu aja pembahasan chapter 235. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.